Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibat muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-rahmatul muhdat wan ni'matul musdat was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah mengenai ketauladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu, ya Muhammad, telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia menyempurnakannya. Lalu Allah berfirman, "Ya Ibrahim, sungguh aku menjadikan engkau imam bagi para manusia." Ibrahim berkata, "Jadikanlah hal tersebut untuk keturunanku ya Allah." Allah berfirman, "Sungguh janjiku tidak akan didapat orang-orang yang melakukan kezaliman." Ayat mulia ini mengabarkan ke kita tentang sebuah kedudukan. Seseorang akan mendapatkan kedudukan tinggi setelah dia melewati beragam ujian. Dan ujian sudah menjadi sunnatullah terhadap hambanya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali. Sungguh kami telah menjadikan manusia dari dari air yang bercampur untuk kami uji. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk diuji. Bala, musibah, ujian seperti udara, air, matahari di siang hari, maupun bulan di malam hari. Sunnah Allah yang tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini bahwa dia telah menguji Ibrahim. Kita telah membaca bahwa Nabiullah Ibrahim dari masa kecilnya telah berhadapan dengan ujian yang sangat bertubi-tubi. Sehingga sampailah dia kepada status kepemimpinan, dan itu pun melewati ujian. Allah menyatakan bahwa ujian yang ditimpakannya kepada Nabiullah Ibrahim bikalimat, dengan beberapa kalimat. Ulama kita merinci beragam ujian. Jika ujian itu sesuatu yang pasti, maka dia akan ada dalam ragam yang berbeda-beda.
Terkadang seorang hamba diuji dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat di sini adalah kepatuhan, ketaatan, patuh atas perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Dan yang kedua, ujian dalam bentuk meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Serta yang ketiga, ujian yang menyakitkan fisik. Dia bisa berbentuk fenomena alam yang menyeluruh, atau bisa berbentuk pribadi seseorang, sakit, gelisah, takut. Hadirin yang berbahagia, makam seseorang, tingkatan seseorang dari ujian yang dihadapinya. Nabiullah Ibrahim, seperti yang dikabarkan, melewati ujian-ujian tersebut dengan sukses. Inni wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Maka dia menyempurnakan semua ujian-ujian tersebut. Ujian yang terbesar dihadapi manusia tatkala dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq di dalam menghadapi ujian, dia mengucapkan 3 alhamdulillah. Yang alhamdulillah pertama, Abu Bakar berkata, alhamdulillah lam takun ala dini. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ujian ini tidak menyangkut agamaku. Seseorang apabila merasa aman untuk tidak sholat, ini musibah besar. Merasa tidak peduli, melakukan dosa-dosa, musibah besar. Mungkin dia merasa nyaman dengan apa yang dimilikinya. Tetapi di saat tidak ada kesadaran bahwa dia makin jauh dari Allah, dia tidak bisa merasakan kedekatan diri di saat mengingat Allah. Ini adalah musibah yang terbesar dihadapi oleh manusia. Alhamdulillah lam takun ala dini. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ujian yang menimpaku ini tidak menyangkut agamaku. Ya Ibnu Umar, dinuka dinuka. Wahai Ibnu Umar, agamamu. Agamamu. Innama huwa damuka wa lahmuka. Tidaklah dia kecuali darah dagingmu. Ala kulli hal. Nabiullah Ibrahim mengajarkan ke kita, hendaklah seorang hamba untuk tetap tegar, stabil dalam semua kondisi, tenang maupun susah saat menjalani kehidupan. Nabiullah Ibrahim mengerti bahwa ujian yang Allah timpakan kepadanya adalah sebuah keharusan. Karena dia hidup menghadapi ujian. Dia juga memahami bahwa tidaklah ujian tersebut Allah timpakan kecuali sesuai dengan kadarnya dan kemampuannya. Problem kita di saat menghadapi ujian, kita suka membesarkan ujian.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dalam perkara yang kami tidak mampu memikulnya. Qala na'am. Allah menjawab, iya. Jadi ujian yang Allah timpakan kepada seseorang, yang mana dalam kesehariannya dia berhadapan dengan ribuan ujian, harus difahaminya bahwa ujian itu mampu dia lewati. Ujian itu sesuai dengan kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani diri seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan janganlah mendramatisir ujian. Janganlah memblow up ujian. Jika ujian itu mampu kita lewati dan kita besarkan, diri tidak akan mampu memikulnya. Idza kanatin nufusu kubara ta'ibat fi al-ajsam. Jika diri ini, jiwa ini terlalu besar keinginannya, maka tubuh akan letih mewujudkan impian-impian tersebut. Kemudian hadirin yang berbahagia, Allah setelah mengetahui sikap Nabiullah Ibrahim mampu melewati segala macam bentuk ujian, bala maupun cobaan, Allah menetapkan kepadanya, inni ja'iluka linnasi imam. Sungguh aku telah menjadikanmu, ya Ibrahim, pemimpin, imam kepada semua manusia. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kami telah menjadikan di dalam kepribadian, di dalam diri Ibrahim, ada tauladan yang baik serta orang-orang yang bersamanya. Nabiullah Ibrahim satu-satunya nabi yang jika kita ikuti, berarti kita telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Risalahnya, millahnya adalah millah Islam yang disampaikan Nabi SAW. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadanya bahwa dia diangkat menjadi seorang pemimpin kepada semua manusia, beliau mengharap agar anugerah tersebut juga diberikan kepada turunannya. Hadirin yang berbahagia, jagalah turunan. Libatkanlah mereka dalam kebaikan-kebaikan. Mohonlah selalu kepada Allah agar mereka diberkati, mereka diridai, karena merekalah pelanjut kita. Merekalah harapan generasi mendatang. Kita hanya berusaha untuk mempersembahkan ke generasi mendatang generasi yang baik, generasi yang mengingat Allah, yang diridai Allah. Nabiullah Ibrahim tidak pernah luput mendidik anaknya. Bahkan di dalam proyek besar pembangunan Ka'bah, beliau hanya melibatkan anaknya saja, tanpa orang lain. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, dan jadikanlah kemuliaan itu juga untuk turunanku. Lalu Allah menjawab, qala la yanalu ahdidz zalimin. Orang-orang yang melakukan kriminal, suka melakukan kezaliman, tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut.
Yani ini adalah sebuah ketetapan. Allah yang maha mengetahui, tahu bahwa ada juga dari turunan Nabiullah Ibrahim, manusia-manusia yang tidak bisa konsisten di atas kebenaran. Lihatlah kaum Yahudi. Pelaku onar, pelaku kerusakan di muka bumi. Mereka tidak akan mendapatkan janji kemuliaan yang telah diberikan kepada datuk mereka. Sekaligus pelajaran bagi kita bahwa generasi yang lahir dan tidak terdidik dengan baik, jaminan kemuliaan tidak akan berlangsung. Walaupun nenek moyang mereka orang-orang yang mulia. Man abta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya, turunannya tidak akan cepat menolongnya. Inilah sekilas tentang pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Nabiullah Ibrahim. Bahwasanya dia adalah manusia yang tegar. Dia dihadapkan dengan cobaan yang sangat bertubi-tubi. Dan dia menjadi hamba yang patuh, menyempurnakan semua perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia layak mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'siyatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar, utruku ma naha anhu wa jazar. Wa alamu anna allaha amarakum bada'a fihi binafsi wa thanna fihi bimalaikatihi biqudsi faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafaihi al-arba' wa an sittatil baqina minal asyara wassahabati wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.